Jadi ngedesain itu nggak serta-merta langsung ngegambar gitu aja, tapi kita harus tahu dulu konsepnya nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama saya Dado. Kemarin kita udah ngebahas tentang apa itu arsitektur, bedanya arsitek dengan arsitektur itu apa, definisi dari arsitektur sendiri, terus desain interior itu apa, landscape itu apa, dan urban design itu apa. Nah, setelah kemarin kita ngebahas itu semua, sekarang saya coba ngebahas tentang bagaimana sih dunia perkuliahan di jurusan arsitektur itu, apa aja yang kalian pelajari nantinya. Nah, sebenarnya saya nerangin ini bukan berarti saya ini dosen tahu gitu belajar apa aja, tapi ini berdasarkan pengalaman yang udah pernah saya lalui gitu ya, sekitar tahun 2007, berarti udah belasan tahun yang lalu gitu saya menjadi mahasiswa arsitektur. Nah, yang pertama-tama yang dipelajari itu untuk mahasiswa baru itu, kalau saya dulu kuliah di Unpar ya, angkatan 2007, berarti yang dipelajarin itu yang jelas yang pertama itu bagaimana cara menggambar tentang dunia di arsitektur itu seperti apa sih, apa aja yang dipelajari. Nah, kalau dulu saya belajar yang pertama itu mendesain bangunan dari yang sederhana, paling sederhana, dari bangunan yang kecil dulu, tapi tidak mendesain, malah mencontoh kalau dulu tuh saya. Jadi ada satu pos satpam dengan ukuran 2x2 meter atau 3x3, pokoknya ukurannya nggak gede lah gitu. Kita contek gambar, disalin ulang, digambar ulang, lalu kita belajar apa itu yang namanya denah, terus tampak, terus potongan. Denah itu apa sih? Denah itu adalah gambar yang dilihat dari tampak atas, tapi dindingnya itu terpotong. Artian 1 meter dari lantai itu kira-kira segini itu terpotong. Jadi kayak ada bangunan kita potong tuh 1 meter, nah itu tuh namanya denah. Tampak itu adalah representasi dari si denah itu sendiri. Misalnya denah kita berbentuk kayak gini ya, persegi panjang gitu ya, kayak gini. Kita melihat tampak dari sisi 1, 2, 3, 4. Jadi melihat si bentuk bangunannya kayak gimana. Lalu potongan itu adalah tampak yang terpotong. Misalnya ada tampak seperti ini, kita belah gitu ya. Nah, kalau misalnya denah itu dari lantai, kalau potongan itu vertikal, memotong si bangunannya itu sendiri. Jadi kita lihat dalaman dari dari bangunan itu tuh apa, ada apa aja, ruang-ruangannya seperti apa. Habis itu kita buat 3D-nya. 3D-nya itu apa? Belajar bikin perspektif 2 titik hilang atau 1 titik hilang menggunakan freehand drawing. Jadi belum pakai penggaris gitu, masih belajar freehand drawing. Habis itu kita mulai belajar apalagi ngedesain yang bangunan yang lebih gede cakupannya. Jadi setelah bangunan kecil, kita mulai ke bangunan yang lebih besar, mendesain. Jadi udah tidak mencontoh lagi atau meniru lagi bangunan yang sudah ada, tapi kita coba mendesain, misalnya kayak rumah, bikin denahnya, bikin 3D-nya, tampaknya, potongannya, segala macam. Nah, selain belajar itu, kita juga harus tahu nih, ntar di dunia kerja itu kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi misalnya kita bikin hotel atau misalnya bikin apartemen atau apapun itu, gambar kerja yang kita kejar dulu. Nah, itu tuh ada di studio perancangan gitu. Jadi desain rumah, ada denahnya, ada tampaknya, ada potongannya, ada detail-detail bangunannya, sambungan strukturnya seperti apa, itu kita belajar di dunia perkuliahan arsitektur. Nah, selain itu juga, selain praktek ya, itu maksudnya praktek ya, ada juga kayak hafalan, atau misalnya kayak kita belajar tentang sejarah arsitektur dari era klasik lalu ke era Renaissance, terus ke arsitektur modern. Jadi kita belajar dulu tuh seperti apa sih bangunan-bangunan arsitektur pada zaman dahulu tuh, sampai zaman ini, zaman sampai akhirnya masuk pada zaman sekarang. Kita belajar itu semua. Selain itu kita juga belajar yang namanya konsep. Jadi ngedesain itu nggak serta-merta langsung ngegambar gitu aja, tapi kita harus tahu dulu konsepnya nih. Bangunan ini konsepnya mau seperti apa, lingkungan di sekitarnya itu seperti apa, menyesuaikan bangunan ini dan lingkungan sekitar itu kayak gimana. Jadi itu kita belajar juga di situ. Jadi selain prakteknya berupa gambar, lalu kita juga belajar teorinya, ada hafalannya juga, hitung-hitungannya pun ada. Hitung-hitungannya pun nggak banyak ya, nggak kayak
misalnya teknik sipil banyak hitungannya. Kita paling sederhana aja ngitung struktur tuh seperti apa, ngitung besaran balok atau kolom itu kayak gimana gitu. Terus sistem kelengkapan bangunan kayak misalnya saluran air mau kemana, air hujan gimana, pembuangan seperti apa, jalur listrik kayak gimana, kita belajar juga itu hitung-hitungan. Itu kembali lagi pada zaman waktu saya kuliah dulu di Unpar, arsitektur Unpar ya. Mungkin sekarang kurikulumnya sudah berubah, saya pun kurang tahu, tapi kurang lebih yang saya tahu sekarang masih tetap sama, ada prakteknya, ada teorinya pun ada. Jadi nggak cuman kita menggambar terus-terusan, tapi porsi gambarnya itu, menggambar, mendesain itu emang paling besar dibandingkan dengan praktek atau hafalannya. Tapi tetap aja hafalannya ada, prakteknya juga ada. Jadi ya menyenangkan kuliah di arsitektur itu. Kalau kalian sudah hobi menggambar, pasti kalian bakal terus stay gimana pun caranya gitu ya, tetap di arsitektur. Jadi nggak ngebosanan lah, jadi tetap seru kuliah di sana tuh. Intinya belajarnya itu banyaknya praktek tentang gambar dan teorinya pun ada. Tapi yang paling penting adalah belajar bagaimana kalian menjadi seorang mahasiswa. Jadi beda nih ketika waktu kalian di SMA dan sudah jadi mahasiswa gitu ya. Ketika jadi mahasiswa itu kalian harus lebih dewasa, udah nggak kayak zaman SMA lagi, semua disuapin sama guru. Nah sekarang dosen itu biasanya lebih tipikal cuek dan acuh gitu ke mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kalian ngerti nggak ngerti, datang nggak masuk atau tidak masuk ke perkuliahan, ya dosen mah bodo amat gitu. Tapi yang intinya kalian harus jadi mahasiswa yang benar dulu nih. Gimana caranya jadi mahasiswa yang benar tuh? Jadi jangan apa-apa bertanya dulu sebelum, walaupun kalian nggak ngerti, cari dulu. Kalau nggak ngerti baru ditanyakan. Jadi itu ya, maksud saya yang dipelajari itu yang pertama adalah tentang menggambar pasti gitu, mendesain apa aja sih ruang lingkupnya desain arsitektur itu, dari mulai mendesain denah, tampak, potongan, detail dan lain-lainnya. Lalu belajar tentang teorinya pun ada, hafalannya. Lalu yang terakhir yang terpenting belajar jadi mahasiswa seutuhnya yang benar. Oke, gitu cukup. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, ciao.